Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok E izin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai tugas pelayanan pasien pada poliklinik. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Fitri Fitriani dengan nomor NIM 410141965, lalu dengan rekan saya Isna Iva Deriskia dengan nomor NIM 410141981, lalu Maulita Nur Latifah dengan nomor NIM 410141987. Kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Di era modern, teknologi informasi berpengaruh cukup besar dalam banyak hal. Dalam dunia usaha dan bisnis yang menuntut banyak pihak untuk mempelajari dan menerapkan teknologi informasi, salah satunya adalah komputer. Saat ini, hampir semua bidang membutuhkan komputer sebagai alat bantu dalam menjalankan proses bisnisnya. Sebab komputer dapat memberikan akses kecepatan, ketepatan, dan keakuratan dalam penyajian informasi serta pengolahan data. Apabila dalam proses bisnis tersebut terjadi ketidaklancaran, maka akan menyebabkan kurang pelayanan dan mempengaruhi kepercayaan konsumen. Dalam pelayanan kesehatan, terutama pada poliklinik, teknologi informasi digunakan untuk meningkatkan pelayanan pada poliklinik, seperti digunakan dalam transaksi yang berhubungan dengan staf, dokter, maupun pasien. Poliklinik merupakan salah satu pelayanan kesehatan yang banyak dicari dan dibutuhkan oleh masyarakat dalam peningkatan kesehatan, sehingga poliklinik harus dapat memberikan pelayanan kesehatan yang memadai dan memuaskan. Dalam menjalankan proses bisnisnya, masih sedikit poliklinik dalam operasionalnya menggunakan sistem yang terkomputerisasi. Beberapa poliklinik ketika menangani registrasi pasien membutuhkan waktu yang lama karena harus mengumpulkan data pasien dan mencari data yang telah tercatat pada buku besar secara manual. Selain itu, pada proses pembayaran juga rawan akan kesalahan perhitungan karena petugas harus menghitung secara manual apabila melayani transaksi pembayaran, walaupun telah dibantu dengan kalkulator dan komputer dalam menghitung jumlah pembayaran. Tetapi, apabila terdapat banyak pasien, petugas maka akan membutuhkan kecepatan dalam perhitungan biaya pemeriksaan. Pendataan rekam medis pasti juga akan mengalami banyak kesulitan karena petugas mengelompokkan hak kartu hasil pemeriksaan medis menjadi rekam medis. Risiko terjadinya human error juga sangat tinggi karena yang terjadi diakibat kesalahan pengisian data, pengecekan data pasien, hingga perhitungan pembayaran hingga pemeriksaan pasien. Berdasarkan latar belakang di atas, oleh sebab itu dibutuhkan sebuah sistem informasi pelayanan kesehatan poliklinik yang dapat membantu pelayanan kesehatan poliklinik agar menjadi lebih maksimal dan memuaskan hingga dapat berjalan dengan efisien. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah proyek ini adalah sebagai berikut. 1. Bagaimana langkah pembuatan sistem informasi pelayanan kesehatan pada poliklinik. 2. Bagaimana cara penggunaan sistem informasi pelayanan kesehatan pada poliklinik. Tujuannya, 1. Untuk mengetahui deskripsi pembuatan sistem informasi pelayanan kesehatan pada poliklinik. 2. Untuk mengetahui deskripsi cara penggunaan sistem informasi pelayanan kesehatan pada poliklinik. Manfaat proyek. Adapun manfaatnya yaitu 1. Bagi poliklinik dapat membantu mempermudah proses bisnis poliklinik yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan agar lebih efisien. 2. Mempermudah kerja pegawai dan dokter yang bekerja pada poliklinik dalam melakukan tugasnya, seperti melakukan registrasi pasien, pemeriksaan medis, pembayaran pemeriksaan medis, dan pembuatan laporan. 3. Mempermudah penyimpanan data dan update data yang telah ada. Selanjutnya, bab 2, kajian teori. Yang pertama, sistem informasi. Sistem informasi merupakan sistem yang mempunyai kemampuan untuk mengumpulkan informasi dari semua sumber dan menggunakan berbagai media untuk menampilkan informasi. Sistem informasi adalah kombinasi antara prosedur kerja, informasi,
orang, dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Berdasarkan dua pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi adalah komponen atau kelompok elemen yang mempunyai kemampuan untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem informasi terdiri dari beberapa komponen. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu hardware atau perangkat keras. Perangkat keras bagi suatu sistem informasi terdiri atas komputer atau pusat pengolah, unit masukan atau keluaran, peralatan penyimpanan data, dan terminal masukan atau keluaran. Contoh perangkat keras adalah monitor, CPU, keyboard, mouse, dan lain-lain. Yang kedua yaitu software atau perangkat lunak. Perangkat lunak dapat dibagi dalam 3 jenis utama. Yang pertama, sistem perangkat lunak umum, seperti sistem pengoperasian dan sistem manajemen data yang memungkinkan pengoperasian sistem komputer. Yang kedua, aplikasi perangkat lunak umum, seperti model analisis dan putusan. Yang ketiga, aplikasi perangkat lunak yang terdiri atas program yang secara spesifik dibuat untuk setiap aplikasi. Selanjutnya, komponen sistem informasi yang ketiga yaitu basis data. Basis data adalah sekumpulan file, tabel relasi, dan lain-lain yang saling berkaitan dan menyimpan data, serta berbagai hubungan di antaranya. Yang selanjutnya, jaringan. Jaringan adalah informasi dan data bergerak melalui kabel-kabel atau tanpa kabel, sehingga memungkinkan pengguna jaringan komputer dapat saling bertukar dokumen dan data. Yang kelima, prosedur. Prosedur adalah serangkaian instruksi mengenai bagaimana menggabungkan beberapa komponen di atas agar dapat memproses informasi dan menciptakan sistem yang diinginkan. Yang keenam, orang. Orang adalah individu yang bekerja, berinteraksi, atau menggunakan sistem informasi secara langsung. Selanjutnya, komponen sistem informasi. Sistem informasi terdiri dari komponen-komponen yang disebut blok bangunan atau building block. Terdiri dari komponen input, komponen model, komponen output, komponen teknologi, komponen hardware, komponen software, komponen basis data, dan komponen kontrol. Semua komponen tersebut saling berinteraksi satu dengan yang lain, membentuk suatu kesatuan utuh, suatu kesatuan untuk mencapai sasaran. Yang pertama ada komponen input. Input mewakili data yang masuk ke dalam sistem informasi. Input di sini termasuk metode dan media untuk menangkap data yang dimasukkan, yang dapat berupa dokumen dasar. Yang kedua, komponen model. Komponen ini terdiri dari kombinasi prosedur logika dan model matematik yang akan memanipulasi data input dan data yang tersimpan di basis data dengan cara yang sudah ditentukan untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. Yang ketiga, yaitu komponen output. Hasil dari sistem informasi adalah keluaran yang merupakan informasi yang berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk semua pemakai sistem. Yang keempat, yaitu komponen teknologi. Teknologi merupakan toolbox dari sebuah sistem informasi. Teknologi digunakan untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan, dan mengakses data, menghasilkan dan mengirim keluaran, dan membantu pengendalian dari sistem secara keseluruhan. Yang kelima yaitu komponen hardware. Hardware atau perangkat keras sebagai suatu media penting bagi sistem informasi. Berfungsi sebagai tempat untuk menampung basis data atau lebih mudah dikatakan sebagai sumber data dan informasi untuk memperlancar dan mempermudah kerja sistem informasi. Yang keenam yaitu komponen software. Software atau perangkat lunak digunakan sebagai tempat mengolah, menampilkan, dan memanipulasi data yang diperoleh dari hardware untuk menciptakan sebuah informasi. Komponen basis data. Yang ketujuh yaitu komponen basis data. Kumpulan data yang tersimpan dan saling berhubungan satu sama lain yang diolah perangkat lunak serta disimpan oleh perangkat keras. Yang kedelapan yaitu komponen kontrol. Banyak hal yang akan merusak sebuah sistem informasi seperti bencana alam, kegagalan sistem itu sendiri, ketidakefisienan, dan lain-lain. Beberapa pengendalian perlu dirancang agar meyakinkan bahwa hal-hal yang akan merusak sistem dapat dicegah. Yang kedua adalah data flow diagram atau DFD. Diagram alur data adalah diagram yang digunakan untuk memodelkan sistem secara logik.
seperti halnya bagan alir dokumen. Diagram alir data pun dapat digunakan baik pada tahap analisis maupun tahap desain, namun kecenderungan diagram ini lebih cocok digunakan untuk tahap desain. Karena dengan diagram tersebut, batasan ruang lingkup sistem terlihat sangat jelas, sehingga pekerjaan pengembangan sistem yang dilakukan dapat lebih fokus. Terdapat beberapa ahli yang pernah mendefinisikan simbol-simbol DFD, di antaranya adalah Gen atau Serson dan Jordan atau DeMarco, yang mendefinisikan simbol DFD sebagai berikut. Kotak biasa yang simbol eksternal atau entitas atau terminal itu simbolnya kayak kotak persegi panjang, menggambarkan asal atau tujuan data di luar sistem. Simbol lingkaran menggambarkan entitas atau proses di mana aliran data masuk ditransformasikan ke aliran data keluar. Lalu, simbol aliran data menggambarkan aliran data. Yang keempat, simbol file menggambarkan tempat data disimpan. Pemodelan DFD diawali dengan pembuatan konteks diagram. Secara simbol, DFD dan konteks diagram menggunakan jenis dan bentuk simbol yang sama. Namun secara aturan terdapat perbedaan antara pemodelan DFD dengan konteks diagram, di mana pada konteks diagram hanya diizinkan sebuah simbol proses saja, sedangkan pada DFD dapat lebih dari satu simbol proses. Selain itu, konteks diagram ditunjukkan untuk menggambarkan interaksi sistem dengan lingkungan luar, sehingga pada DFD juga digambarkan hubungan antar proses di dalam sistem. Lalu ada tujuan DFD, beberapa tujuannya, atau pada sebuah DFD atau DAD pada sistem yang dibuat antara lain, yang pertama menggambarkan fungsi-fungsi yang mentransformasikan aliran data. Yang kedua, memberikan indikasi mengenai bagaimana data ditransformasikan pada satu data bergerak melalui sistem. Fungsi DFD yang pertama, sebagai alat pemodelan model yang memungkinkan profesional sistem yang digunakan untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan proses fungsional yang dihubungkan satu sama lain dengan alur data, baik secara manual maupun komputerisasi. Yang kedua, DFD digunakan sebagai alat pembuatan model yang memberikan penekanan hanya pada fungsi sistem. Yang ketiga, DFD merupakan alat perancang sistem yang berorientasi pada alur data. Level pada DFD. Pada pembuatan DAD atau DFD terdapat 3 level. Level yang pertama, diagram konteks, yang kedua, diagram nol, dan yang ketiga, diagram rinci. Yang pertama, diagram konteks. Diagram konteks menggambarkan satu lingkaran besar yang dapat mewakili seluruh proses yang terdapat di dalam suatu sistem. Diagram konteks sering dikatakan sebagai diagram nomor atau nol, karena diagram ini merupakan tingkatan tertinggi dalam DFD. Diagram ini sangat sederhana untuk diciptakan karena pada diagram konteks sama sekali tidak memuat penyimpanan. Hal itu dilakukan karena semua entitas eksternal yang ditunjukkan pada diagram konteks yang berisi aliran-aliran data utama menuju dan dari sistem. Yang kedua, diagram nol atau diagram level 1. Diagram level 0 merupakan pemecahan dari diagram konteks. Diagram ini memuat penyimpanan data. Yang ketiga, diagram rinci. Merupakan diagram yang digunakan untuk menguraikan atau pemecahan proses yang ada di dalam diagram nol. Entity Relationship Diagram atau IRD. Menurut salah satu para ahli, Brady dan Lunam pada 2010, Entity Relationship Diagram atau IRD merupakan teknik yang digunakan untuk memodelkan kebutuhan data dari suatu organisasi. Biasanya oleh sistem analis dalam tahap analisis persyaratan proyek pengembangan sistem. Sementara seolah-olah teknik diagram atau alat peraga memberikan dasar untuk mendesain database relasional yang mendasari sistem informasi yang dikembangkan. IRD bersama-sama dengan detail pendukung merupakan model data yang pada gilirannya digunakan sebagai spesifikasi untuk database. Dalam pembentukan IRD terdapat 3 komponen, yaitu entitas, hubungan, dan atribut. 1. Entitas. Pengertian entitas yaitu
Suatu objek yang dapat dibedakan dari lainnya yang dapat diwujudkan dalam basis data. Pengertian lainnya menurut Brady dan Lunam pada 2010, entitas adalah objek yang menarik di bidang organisasi yang dimodelkan. Contoh, mahasiswa, kartu anggota perpustakaan, dan buku. Hubungan atau relasi atau relationship. Suatu hubungan adalah hubungan antara dua jenis entitas dan direpresentasikan sebagai garis lurus yang menghubungkan dua entitas. Contoh, mahasiswa mendaftar sebagai anggota perpustakaan. Relasinya adalah mendaftar. 3. Atribut. Atribut memberikan informasi lebih rinci tentang jenis entitas. Atribut memiliki struktur internal berupa tipe data. Jenis-jenis atribut. Yang pertama ada atribut key. Atribut key atau atribut kunci adalah satu atau gabungan dari beberapa atribut yang dapat membedakan semua baris data dalam tabel secara unik. Dikatakan unik jika pada atribut yang dijadikan key tidak boleh ada baris data yang nilainya sama. Contoh, nomor pokok mahasiswa, NIM, dan nomor pokok lainnya. Atribut simpel. Atribut yang bernilai atomik tidak dapat dipecah atau dipilah lagi. Contoh, alamat, penerbit, tahun terbit, judul buku. Yang ketiga, atribut multi-value. Nilai dari suatu atribut yang mempunyai lebih dari satu nilai dari atribut yang bersangkutan. Contoh, dari sebuah buku yaitu terdapat beberapa pengarang. Yang keempat, atribut komposit. Atribut komposit adalah suatu atribut yang terdiri dari beberapa atribut yang lebih kecil yang mempunyai arti tertentu yang masih bisa dipecah lagi atau mempunyai subatribut. Contoh dari entitas nama yaitu nama depan, nama tengah, dan nama belakang. Atribut derivatif. Atribut yang tidak harus disimpan dalam database X. Total atau atribut yang dihasilkan dari atribut lain atau dari suatu relationship. Atribut ini dilambangkan dengan bentuk oval yang bergaris putus-putus. Nah, berikut adalah simbol-simbol dari membuat diagram IRD. Yang pertama ini ada simbol entitas, ini persegi panjang. Yang kemudian ada nomor 2 ini weak entity atau weak entitas. Ini persegi panjang yang di dalamnya ada persegi panjang juga. Kemudian yang ketiga ini simbol relationship. Yang keempat ini juga simbol relationship tapi identifying. Kemudian yang kelima ada simbol atribut. Yang keenam ini simbol atribut primary key. Yang ketujuh simbol atribut multi-value. Yang ke-8 simbol atribut komposit. Yang ke-9 ini simbol atribut derivatif. Derajat relasi atau kardinalitas rasio. Menjelaskan jumlah maksimum hubungan antara satu entitas dengan entitas lainnya. Yang pertama, one-to-one. Setiap anggota entitas A hanya boleh berhubungan dengan satu anggota entitas B, begitu pula sebaliknya. Yang kedua, one-to-many. Setiap anggota entitas A dapat berhubungan dengan lebih dari satu anggota entitas B, tetapi tidak sebaliknya. Kemudian yang ketiga ada many-to-many. Setiap entitas A dapat berhubungan dengan banyak entitas himpunan B dan demikian pula sebaliknya. Nah, berikut simbol kardinalitas IRD. Yang pertama ini simbol dari one-to-one ya. Kemudian yang kedua ini simbol one-to-many. Yang ketiga ini simbol many-to-many. Selanjutnya, pembahasan perancangan database. Berikut adalah daftar kebutuhan yang dibutuhkan. Ada entitas yang pertama adalah pasien,
Atributnya nomor pasien, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, nomor telepon. Entitas yang kedua, pendaftaran, atributnya nomor antrian, tanggal daftar, nomor pasien, NIP dokter. Ketiga, dokter, atributnya NIP dokter, nama, spesialis, alamat, nomor telepon. Yang keempat, pemeriksaan, atributnya nomor pasien, keluhan, diagnosis, keterangan. Yang kelima, pembayaran, atributnya nomor pasien, kode obat, biaya, jumlah obat, ID petugas. Yang keenam, obat, atributnya kode obat, nama obat, persediaan obat, harga obat. Yang terakhir adalah petugas, atributnya ID petugas, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan nomor telepon. Selanjutnya DFD atau Data Flow Diagram pelayanan pasien pada poliklinik. Pasien memberikan datanya pada saat melakukan pendaftaran. Di pendaftaran, data pasien akan dimasukkan dalam database oleh admin. Admin akan mengecek terlebih dahulu data pasien pada database apakah sebelumnya pasien pernah berobat atau belum pernah. Jika pernah berobat, maka admin dapat melihat catatan medis pasien tersebut mengenai penyakit sebelumnya dan lain sebagainya. Selanjutnya, setelah melakukan pengecekan data pasien, pasien dapat melakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter. Pasien memberikan informasi terkait dengan kondisi yang dialami dan dokter akan melakukan pemeriksaan. Dokter akan memberikan hasil pengecekan pasien yang kemudian akan diinputkan oleh admin dalam database yang berupa keluhan, diagnosis, keterangan dokter, dan sebagainya. Setelah pemeriksaan selesai, data yang dihasilkan dari pemeriksaan kemudian ditindaklanjuti pada pembayaran sesuai dengan resep dokter pada saat melakukan pemeriksaan. Admin akan mencatat pengeluaran jumlah obat dan biaya pada database. Pasien melakukan pembayaran sesuai dengan biaya tagihan. Setelah melakukan pembayaran, pasien akan mendapatkan obat. Selanjutnya ada diagram IRD pelayanan pasien pada poliklinik. Berikut adalah diagram IRD pelayanan pasien pada poliklinik. Nah, ini sudah terdapat atribut-atributnya dari setiap entitas. Entitas pasien, setiap satu pasien akan melakukan satu pendaftaran. Setiap satu atau lebih pasien yang mendaftar akan diberikan pada seorang dokter. Setiap satu dokter akan melakukan pemeriksaan pada satu atau lebih pasien. Kemudian setiap satu pemeriksaan akan melakukan satu kali pembayaran. Setiap pasien melakukan satu kali pembayaran. Nah, dalam setiap satu kali pembayaran akan diberikan atau didapatkan satu atau lebih dari obat. Pada pembayaran, setiap satu petugas dapat melayani satu atau lebih pasien. Database. Nah, database pelayanan pasien pada poliklinik menggunakan PHP MyAdmin ya. Ini adalah screenshot dari database pelayanan pasien pada poliklinik. Kemudian berikut ini adalah tabel relasinya. Nah, ini terhubung semua ya. Lanjut. Ini struktur tabel petugas dan data tabel petugas. Dan ini adalah tabel pasien, ada struktur tabel pasien. Kemudian ini ada data tabel pasien. Ini adalah tabel dokter dan data tabel dokternya.
Ini struktur tabel obat, data tabel obat. Dan ini struktur tabel pendaftaran dan data tabel pendaftaran. Tabel pemeriksaan, ini struktur dan datanya. Kemudian ini ada tabel pembayaran. Yang selanjutnya yaitu sistem informasi. Pembuatan sistem informasi ini menggunakan Visual Studio Code yang tersambung dengan database pada PHP MyAdmin di MySQL tadi. Halamannya dapat terlihat pada gambar di bawah ini. Seperti ini. Kemudian tampilan dari hasil Visual Studio Code pada saat menggunakan web yang tersambung dengan database adalah sebagai berikut. Ini merupakan halaman loginnya. Halaman login ini merupakan halaman awal untuk mengakses sebuah sistem dengan cara memasukkan identitas pengguna. Pada halaman login ini menampilkan nama dan ID petugas, serta tombol login dan tombol reset. Untuk mengakses sistem ini, pengguna atau admin atau petugas diharuskan untuk mengisi nama dan ID petugas terlebih dahulu. Kemudian, klik tombol login untuk masuk ke dalam sistem. Tombol reset digunakan untuk menghapus data yang telah diisi pada kolom nama dan ID petugas jika terjadi kesalahan. Ketika admin atau petugas akan mengakses sistem informasi pada poliklinik dan telah mengisi nama dan ID petugas, serta menekan tombol login, tampilan yang akan muncul selanjutnya yaitu halaman dashboard. Berikut merupakan tampilan dari halaman dashboard. Pasien seperti ini ya. Jadi di halaman dashboard ini kita bisa lihat data petugas, data dokter, dan data pasien. Nah, untuk melihat data petugas, data dokter, maupun data pasien, admin hanya perlu mengklik tulisan lihat detail, sehingga nantinya halaman akan terarah pada tampilan sesuai data yang dipilih. Selain itu, admin atau petugas juga dapat mengakses menu lainnya dengan mengklik tulisan yang ada pada bar di sebelah kiri, yang terdiri dari dashboard, petugas, dokter, pasien, obat, pendaftaran, pemeriksaan, dan pembayaran. Ketika tulisan lihat detail pada data petugas ataupun tulisan petugas pada bar di sebelah kiri diklik, maka akan muncul halaman petugas seperti berikut ini. Ini merupakan halaman petugas. Pada halaman data petugas, ini digunakan untuk menyimpan data diri dari petugas poliklinik. Data ini terdiri dari ID petugas, nama, tanggal lahir, alamat, nomor telepon, dan jenis kelamin. Pada data petugas ini, masing-masing juga terdapat tombol aksi yang terdiri dari tombol edit dan hapus. Selain itu, pada bagian kiri atas terdapat tombol tambah data petugas untuk menambahkan data dari petugas. Tampilan ketika tombol tambah data petugas diklik adalah sebagai berikut. Ini kita masuk ke halaman tambah data petugas. Kemudian ini merupakan tampilan saat data sedang diisi. Ketika tombol submit ditekan, akan muncul notifikasi seperti pada gambar di bawah ini, yang bertuliskan data berhasil ditambahkan. Ketika kita mengklik tombol OK pada notifikasi tersebut, maka data akan ditambahkan dan tersimpan dalam database. Seperti berikut ini. Kemudian ketika tombol edit ditekan, akan muncul tampilan seperti pada gambar di bawah ini. Pada halaman edit data petugas ini, data dari petugas dapat diubah atau diedit apabila terjadi kesalahan. Admin atau petugas hanya perlu mengubah data yang salah saja, kemudian klik tombol submit jika sudah selesai. Ketika tombol submit ditekan, akan muncul notifikasi seperti pada gambar di bawah ini. Nah, kemudian jika muncul notifikasi seperti gambar tersebut,
tekan tombol OK, sehingga data berhasil diubah atau diedit dan data tersimpan dalam database. Kemudian ketika tombol hapus ditekan, akan muncul notifikasi seperti pada gambar di bawah ini. Jika muncul notifikasi seperti pada gambar, maka tekan tombol OK apabila data memang akan dihapus. Sedangkan jika data tidak jadi dihapus, maka tekan tombol cancel sehingga data tidak akan terhapus. Kemudian, jika muncul notifikasi seperti pada gambar di atas, maka tekan tombol OK sehingga data benar-benar berhasil dihapus dari database. Selanjutnya, untuk halaman lainnya seperti dokter, pasien, obat, pendaftaran, pemeriksaan, dan pembayaran, tampilannya akan sama dengan tampilan halaman petugas sesuai dengan atributnya masing-masing. Seperti ini halaman dokter dengan atributnya, kemudian halaman pasien, halaman obat, halaman pendaftaran, pemeriksaan, dan halaman pembayaran. Kemudian, ketika pengguna atau admin atau petugas ingin keluar dari sistem ini, maka pengguna atau admin atau petugas hanya perlu menekan icon sign out yang ada pada kiri atas halaman. Ketika tombol icon sign out ditekan, maka halaman akan berpindah pada halaman login kembali. Seperti ini. Selanjutnya, bab 4 penutup. Kesimpulan. Berdasarkan pada hasil yang telah diperoleh melalui proyek pembuatan sistem informasi ini, dapat disimpulkan bahwa perancangan sistem informasi pada poliklinik berbasis web dapat mempermudah pengguna atau admin atau petugas dalam mendata atau menyimpan data. Data yang telah diinputkan tersebut kemudian akan disimpan dengan baik dalam database. Data yang telah ada dalam database pun dapat ditambahkan dengan data baru, dapat diedit atau diubah, dan data dapat dihapus. Hal ini memudahkan pengguna atau admin atau petugas dalam mencatat informasi data petugas, data pasien, data dokter, data obat, data pendaftaran, data pemeriksaan, dan data pembayaran. Pengguna atau admin atau petugas tidak perlu lagi menyimpan data dengan menggunakan kertas dan disimpan dalam bentuk dokumen-dokumen yang begitu banyak, serta penyimpanan data yang tidak tersimpan dengan baik. Sistem informasi ini dapat dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP, database MySQL, dan Visual Studio Code. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.